Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Fik Lovers dari Tani Pekarangan. Bagaimana kabarnya? Semoga kita harapkan kita semua sehat selalu, bahkan pada masa pandemi kali ini kita bisa meningkatkan imunitas secara lebih baik. Salah satunya adalah dengan melakukan hobi. Bagi yang bertanam, inilah salah satunya yang bisa kita lakukan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengaplikasikan pupuk NPK terhadap tanaman buah ataupun tanaman tin yang saya miliki. Sebelumnya coba kita lihat bentuk penampakan dari pohon tin yang ada di depan rumah saya ataupun ya pekarangan kecil. Jadi tani-tani pekarangan ini sisa tanah yang bisa kita maksimalkan untuk berkebun. Oke. Alhamdulillah sudah berbuah cukup banyak ya. Jadi kita akan maksimalkan dengan adanya pupuk NPK yang akan saya aplikasikan nanti. Kenapa pupuk NPK? Padahal buah juga sudah tumbuh. Jawabannya adalah untuk memaksimalkan potensi pohon dalam memproduksi energi yang kemudian bisa menghasilkan buah lebih maksimal dan kematangannya lebih cepat. Oke. Dari pupuk NPK itu banyak sekali macamnya ya. Ada yang granul, ada yang cair, ada yang bubuk. Yang saya pakai ini adalah yang bubuk. Saya beli kemasan ini kurang lebih 1 kilogram ya, 1 kilogram satu bungkus itu harganya 15.000 di toko pertanian. Pupuk NPK seperti yang kita ketahui mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, nitrogen itu sendiri mengandung asam amino, protein yang diperlukan untuk produksi daun jadi lebih hijau, jadi lebih hebat, jadi lebih lebat juga. Nah, nanti setelah daun itu tumbuh lebat dan lebih hijau, maka itu akan sangat berfungsi sekali dalam proses fotosintesis tanaman. Yang mana dalam fotosintesis tanaman itu yang dibutuhkan adalah zat hijau daun ataupun klorofil secara alami, sinar matahari ya, dan juga air yang akan menghasilkan energi. Nah, energi itu kemudian oleh tanaman disalurkan ataupun diproduksi dalam wujud buah. Ataupun umbi bagi tanaman. Begitu. Makanya unsur nitrogen itu juga penting bagi tanaman. Selain untuk menghijaukan daun, menyuburkan, juga memaksimalkan potensi produksi tanaman. Kemudian untuk P itu adalah fosfor, fungsinya adalah untuk merangsang pembentukan akar, merangsang pembentukan bunga dan bakal daun, kemudian mematangkan buah secara cepat, lebih cepat, dan juga meningkatkan imunitas tanaman terhadap serangan penyakit. Fosfor ini dia bertugas untuk menyimpan energi serta menyalurkan energi tersebut dari hasil fotosintesis ke seluruh proses metabolisme tanaman.
yang kemudian akan digunakan oleh tanaman itu sendiri. Nah, untuk kalium itu fungsinya juga sebagai maksimalisasi penyerapan unsur hara ataupun nutrisi dan air yang ada di dalam tanah oleh tanaman itu sendiri. Jadi kalau tanaman tersedia unsur kaliumnya, itu unsur hara dan air nutrisi yang ada di dalam tanah itu bisa terserap lebih baik dan lebih maksimal oleh tanaman. Nah, ketika tanaman itu menyerap lebih baik nutrisi yang ada dalam tanah, maka proses produksi dia akan lebih maksimal dan kondisi tanaman cenderung akan lebih sehat. Oke, selanjutnya akan kita sampaikan bagaimana cara mengaplikasikan pupuk NPK itu sendiri kepada tanaman. Nah, yang pertama bisa kita taburkan untuk jenis pupuk yang non larutan ataupun non cair, yaitu granul. Nah, dosisnya adalah, jadi ini nanti itu ditaburkan ke dalam tanah yang ada dalam pot, khususnya bagi tanaman pot. Nah, ditaburkan aja, ditaburkan ke dalam tanaman. Dosisnya adalah untuk satu tanaman ini dalam pot itu, kalau saya kira 2 sendok ya cukup. Itu kemudian dikasih air 1 liter. Nah, jadi diguyur nanti tanahnya 1 liter untuk melarutkan pupuk NPK yang ada di dalam permukaan tanah, yang ada di atas permukaan tanah, ke dalam tanah. Nah, kenapa saya taburkan? Agar awet aja. Jadi tidak langsung larut ketika saya coba menggunakan cairan ataupun larutan pupuk NPK ini yang dilarutkan dalam air. Jadi ketika menggunakan air langsung banyak, maka yang dikhawatirkan adalah itu akan keluar sampai keluar pot melalui celah-celah bawah. Nah, cara yang kedua adalah dengan melarutkannya. Jadi untuk tanaman yang saya langsung tanam ke dalam tanah, itu akan saya aplikasikan pupuk NPK ini dengan larutan air yang sudah dicampur dengan pupuk NPK. Jadi pupuk NPK itu dosisnya untuk ini adalah sekira 1 gelas dicampur dengan 1 ember, ini 10 liter ya, 10 liter. 1 ember sebenarnya kurang besar, ini kurang banyak, tapi nggak masalah. Dengan 1 ember air bersih kemudian dilarutkan. Setelah larut, wujudnya kira-kira seperti ini warnanya. Lalu kita aplikasikan, kita siramkan ke dalam kepada tanaman. Jadi dosisnya 1 gelas pupuk itu yang saya granul dengan 1 ember air. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa juga ke tanaman yang lain boleh. Ini tanaman kelor, baru beberapa hari kita tanam. Ini tanaman bunga ada nih, gitu. Oke, sisanya boleh lah. Lantas
berapa lama Pak kasih tanda pupuk ini kepada tanaman? Kira-kira aplikasinya 1 minggu sekali. Oke, saya ulangi, untuk tanaman besar yang Anda masuk ke dalam tanah, itu satu tanaman 1 gelas dicampur dengan air 1 ember, kemudian diaplikasikan. Nah, ya. Untuk yang tanaman dalam pot itu 2 sendok, kemudian dicampur ataupun disiram dengan 1 liter air biasa. Begitu. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.